Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ceningsi. Di sini saya akan mereview materi tentang fase analisis. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Yang kedua, aliran data Jordan. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini gambarnya. Selanjutnya, mendefinisikan user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar sebuah user yang akan memiliki hubungan dengan sistem. Selanjutnya, mendefinisikan antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antar user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan, dengan kata lain merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Selanjutnya, spesifikasi fungsi. Menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Garis besarnya, yang pertama judul halaman, kedua daftar isi, yang ketiga gambar sistem, yang keempat tujuan utama, yang kelima kebutuhan khusus sistem, yang keenam deskripsi komponen, yang ketujuh pengiriman yang lain, yang kedelapan perubahan spesifikasi, yang kesembilan penerima, yang kesepuluh user, dan interface tim proyek. Yang ke-11 tanggung jawab user, yang ke-12 istilah kondisi dan asumsi. Selanjutnya, teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk penulisan FS yang baik memang sulit sekali. Jika FX menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user. Gunakan terminologinya. Untuk itu, Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Selanjutnya, kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FX yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen. Selanjutnya, meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah sebuah pengulangan. Lakukan perbaikan PP segera setelah analisis dilakukan. Selanjutnya, rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Selanjutnya, kesimpulan dari fase analisis. Diharapkan FX dinegosiasikan untuk ditinjau kembali. Jadwalnya, waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Yang pertama, spesifikasi fungsi. Yang kedua, jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. Itulah dia hasil review dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.